Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Ruang Cerita Horor, dan kali ini bersama saya Edi. Nah teman-teman, di segmen bahas mitos ini saya akan menceritakan salah satu sosok makhluk gaib yang bernama Tuyul. Bagaimana tentang sosok ini? Mari kita baca. Kali ini saya akan menceritakan tentang sosok makhluk gaib yang bernama Tuyul. Sejak lama di Indonesia dikenal kaya akan cerita-cerita mistis dan legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bukan sekedar cerita hantu pengantar tidur, Tuyul, makhluk kecil dengan kepala botak, kerap kali digambarkan sebagai anak kecil yang suka mencari uang. Namun, di balik gambaran lucu dan polos itu tersimpan kisah-kisah gelap tentang keserakahan manusia, perjanjian dan dunia lain, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Mengapa sosok ini begitu melekat di benak masyarakat? Apa sebenarnya Tuyul itu? Dan seberapa jauh fenomena ini mempengaruhi kehidupan kita? Dalam tayangan ini kita akan menyelami lebih dalam tentang mitos, legenda, dan realita di balik cerita Tuyul. Kita akan melihat bagaimana kepercayaan ini berkembang, mengapa orang-orang rela melakukan persugihan Tuyul, dan bagaimana dampak dari perbuatan ini, baik secara spiritual maupun sosial. Mari kita mulai perjalanan menyiapkan tabir misteri yang menyelimuti sosok Tuyul. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, Tuyul sering digambarkan sebagai makhluk halus berukuran kecil, setinggi anak belita, dengan kulit pucat keabuan, mata merah dan kepala botak. Konon Tuyul adalah arwah janin yang digugurkan, yang kemudian dihidupkan kembali melalui ritual gaib oleh dukun atau paranormal. Mereka tidak memiliki kehendak bebas, melainkan tunduk pada perintah majikannya. Tujuan utama Tuyul adalah mencuri uang dari rumah orang lain untuk diserahkan kepada majikannya. Mereka memiliki kemampuan gaib untuk menembus dinding dan menghilang dengan cepat. Namun ada kelemahan yang dipercaya bisa digunakan untuk menangkal Tuyul. Salah satu mitos yang paling terkenal adalah menaruh kaca di dekat tempat penyimpanan uang. Tuyul yang konon rasis akan terdeteksi dengan pantulannya sendiri dan lupa dengan tugasnya. Selain itu, meletakkan benda tajam seperti gunting atau meletakkan bawang putih dan bawang merah juga dipercaya bisa menangkal Tuyul. Tidak ada Tuyul tanpa majikan. Sosok ini adalah bagian dari praktek persugihan, sebuah jalan sesat untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Proses untuk mendapatkan Tuyul tidaklah mudah, bahkan sangat mengerikan. Seseorang harus melakukan perjanjian dengan makhluk gaib yang seringkali melibatkan tumbal atau pengorbanan. Seorang majikan Tuyul harus memenuhi serangkaian syarat dan ritual. Salah satunya adalah memberi makan Tuyul. Konon, makanan Tuyul bukanlah nasi atau lauk-lauk, melainkan darah dari jari majikannya sendiri. Beberapa kepercayaan juga menyebutkan bahwa majikan harus menyiapkan sesajen atau tempat tidur khusus untuk Tuyul. Namun, di balik kekayaan yang dijanjikan, ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar. Keharmonisan keluarga yang seringkali menjadi taruhan. Cerita-cerita tentang balasan dari Tuyul jika majikannya tidak memenuhi janji juga sangat beragam. Ada yang kehilangan harta bendanya secara misterius, ada yang mengalami sakit-sakitan, bahkan ada yang kehilangan nyawanya. Fenomena Tuyul bukan hanya sebatas mitos, tapi sudah menjadi bagian realitas sosial masyarakat. Ketika ada uang yang hilang, alih-alih curiga pada manusia, banyak orang langsung menuduh Tuyul. Hal ini seringkali menimbulkan kecurigaan antar tetangga.
perpecahan dalam keluarga, dan hilangnya rasa aman di lingkungan. Kepercayaan pada tuyul juga mencerminkan kondisi ekonomi dan fisiologi masyarakat. Di tengah kesulitan ekonomi, jalan pintas seringkali dianggap sebagai solusi. Tuyul dalam hal ini menjadi harapan palsu yang sering ditawarkan oleh dukun-dukun tak bertanggung jawab. Secara fisiologis, tuyul ini bisa menjadi bentuk proyeksi dari kecemasan masyarakat terhadap ketidakstabilan ekonomi. Ketika uang tiba-tiba hilang, menyalahkan tuyul lebih mudah daripada mengakui adanya kelalaian atau bahkan kejahatan. Ini adalah mekanisme pertahanan diri. Namun, di sisi lain kepercayaan ini juga bisa menjadi ancaman kontrol sosial. Masyarakat yang takut akan hal gaib akan lebih berhati-hati dalam menjaga harta benda mereka dan tidak sembarangan menyimpan uang. Jadi, apakah tuyul itu nyata atau hanya mitos belaka? Jawabannya mungkin tergantung pada kepercayaan masing-masing. Tapi satu hal yang pasti, cerita tuyul adalah cerminan kompleksitas manusia. Ini adalah kisah tentang pilihan, tentang godaan kekayaan instan, dan tentang konsekuensi dari jalan yang kita ambil. Meskipun teknologi semakin maju dan logika semakin mendominasi, sosok tuyul tetap hidup dalam cerita-cerita masyarakat. Mereka bukan hanya sekedar hantu kecil, melainkan sebuah simbol yang mengingatkan kita bahwa jalan pintas seringkali membawa kita pada kegelapan. Pada akhirnya, mungkin bukan tuyul yang harus kita takuti, melainkan keserakahan yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, jadi teman-teman, itu adalah sosok makhluk goib yang bernama tuyul, yang marak sekali diberitakan di Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian soal sosok ini? Silahkan komen di bawah dan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.